2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 hingga yang ke-37. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia kepala istana dan Sebna panitera negara serta Yoah bin Asap bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 20.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya?
Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Ayat yang ke-37. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara dan Yoa bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia. Dengan pakaiannya dikoyakkan lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Oke, pasal 19. Tolong. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-37. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal di sini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libnah, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya
engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hawat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Ena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk menggaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka. Dan menaruh para Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe.
Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Haleluya, puji Tuhan. Kita belajar berhari-hari ini tentang Hizkia. Saya ulangi sedikit saudaraku. Tolong pasal 18 mulai ayat 1. Di pasal 18 kita bisa bagi beberapa periode atau sesi dalam kehidupan Hizkia. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Elah, Raja Israel Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ayat selanjutnya. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Berarti usia daripada Hizkia itu 64 tahun dia meninggal. Dan di masa pemerintahan dia itu 29 tahun, jadi ada beberapa sesi dalam kehidupan Hizkia. Sama dalam kehidupan kita ada beberapa sesi. Hizkia ini luput, saudara. Pada sesi ketika awalnya dia bagus, tapi pada waktu menghadapi masalah, Hizkia luput, saudara. Hizkia selalu kalau kena masalah selalu luput dia, tergelincir dia imannya. Pada awalnya perbuatan baik dan benar, dianggap benar, dipuji Tuhan. Kemarin kita sudah belajar pada Jesus Call yang lalu, tetapi ketika menghadapi masalah, dia nggak berharap sama Tuhan. Tragis kan? Padahal dia melakukan segala itu untuk Tuhan ketika awal pemerintahan dia. Gitu. Ayat selanjutnya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Next. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ulang lembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Lanjut. Sorry, saudara. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi sama seperti dia. Dia mendapat pujian dari Tuhan 2 kali. Sekali lagi saya katakan, pujian dari Tuhan tidak mengubahkan pribadi seseorang. Suara Tuhan yang kita dengar, tuntunan Tuhan yang kita dapatkan, petunjuk Tuhan yang kita dapatkan tidak mengubah pribadi seseorang. Ingat itu saudaraku. Kita tetap sebagaimana kita adanya. Gitu. Lanjut. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpan daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ini perbuatan. Pribadi seseorang akan teruji cintanya ketika menghadapi tantangan. Ketika menghadapi masalah. Ketika going down, menurun. Ketika hancur, breaking down. Apakah dia tetap berpaut kepada Tuhan? Hizkia tidak berpaut kepada Tuhan. Sehingga cinta itu tidak bisa dikategorikan cinta apabila belum mendapat kesusahan. Ketika kesusahan, kesulitan, kesukaran menghampiri kita, kepedulian kita, itulah yang menyatakan cinta kita. Hizkia tidak peduli dengan Allah. Karena dia cuma mendapatkan pujian dari Allah. Dia melakukan dengan kekuatan dia. Pada masa dia menjadi raja di awal pemerintahan dia. Tapi ketika menghadapi Sanherib Raja Asyur, dia meminta tolong kepada raja-raja yang lain, dan dia menyatakan takluk kepada Sanherib. Lalu dikenakan beban membayar upeti. 300 talenta perak, 300 talenta emas. Itu besar sekali saudaraku. Jadi ketika saudara salah berpaut ketika menghadapi masalah, imanmu segede apapun, itu akan diinjak-injak oleh musuhmu.
Datang kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan, nangis sama Tuhan, berkatalah jujur kepada Tuhan, daripada engkau bercerita kepada manusia dengan berkeluh kesah. Datang sama Tuhan, ceritakan masalahmu, jujur, akui segalanya. Mau salah apa tidak, urusan Tuhan. Tadi pagi saya mendapatkan koreksi yang tajam dan keras dari Tuhan di dalam pelayanan yang membuat akhirnya amburadul, rusaklah segala sesuatu yang ada di saya. Tapi tidak mengubahkan pribadi saya. Tuhan memberi petunjuknya, arahannya sesuai yang saya doakan dan tanyakan. Sehingga ketika petunjuk penyataan itu muncul, saya kaget. Dan di situ Tuhan jawab semua persoalan hampir selesai yang terjadi dalam pelayanan. Peristiwa yang beberapa saat yang lalu dari awal itu terjawab dengan Tuhan memberikan penyataannya. Kalau kasus ini Tuhan berikan penyataannya melalui mimpi. 2 mimpi Tuhan beri pada saya dan itu menjawab semuanya. Kesalahan betul-betul sebetulnya enggak pelanggaran, cuma salah melakukan cara pelayanan dengan yang namanya panggilan. Padahal hati saya terpaut pada pelayanan, hati saya terpaut kepada yang saya layani, dan saya merasa saya mencari Tuhan. Selalu berdoa bertanya, tetapi kepleset, tergelincir, karena saya terlalu tancap gas saat itu. Bersukaria karena Tuhan bekerja dan menumpuklah namanya manusia, di sana saya salah kelola, sehingga Tuhan izinkan akhirnya tersisa sedikit dan sangat sedikit, seperti Daud kalah berperang, gitu saudaraku. Nggak masalah. Ketika Tuhan koreksi, saya bilang ya Tuhan, salah. Proses belajar saja. Tetapi ketika dikoreksi oleh Tuhan, itu rasanya saya nggak salah, karena permasalahan tidak sedalam yang Tuhan berikan, karena nggak berpikir kalau saya ini salah jabatan. Ternyata saya masuk konsep penginjilan. Setelah saya pikir, memang saya itu menginjil, mengumpulkan orang banyak, tapi saya tidak mengajar mereka. Karena saat itu dan sampai saat ini, dan beberapa tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, saya itu mengajar. Semakin lama semakin kuat Tuhan berikan spirit pengajaran itu, urapannya, pembukaan firman-Nya, pengertian dan sebagainya. Hal-hal yang lebih dalam Tuhan buka selama saya melayani Tuhan. Dan saya memang tidak memberikan firman kepada setiap orang yang bergabung dengan pelayanan ini. Di situ saya sadar. Dan akibatnya buruk, saudaraku. Kesalahan yang tidak disengaja. Tapi tetap terima akibat, saudaraku. Hari ini akibat yang lalu. Esok akibat hari ini. Perbuatanmu akan menyatakan dirimu. Sehingga gampang aja, saudaraku. Waduh, iya, salah ya Tuhan. Udah selesai. Dan Tuhan terangkan jelas dari 2 mimpi itu. Kalau hatimu berpaut sama Tuhan, gampang kok. Tuhan memberitahu kita itu gampang. Kalau engkau selalu datang pada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Tapi belum tentu hatimu berpaut sama Tuhan. Loh. Banyak orang tuh baik kepada kita, tapi belum tentu hatinya diberikan kepada kita. Dia punya keinginan, punya motivasi, punya kebutuhan, dan sebagainya. Hal-hal begini ini yang membuat kita harus belajar. Bagaimana bergaul, bagaimana berpaut hati kita pada seseorang. Dari firman Tuhan, dari hubungan saya dengan Tuhan, saya belajar. Dari kesalahan, kecelakaan, kegagalan, saya belajar. Tetapi setiap kali saya datang sama Tuhan, Tuhan jawab, tapi tidak mengubahkan pribadi saya. Cuman mengubahkan pengertian saya. Pola pikir, walah salah, pantas. Terus aku mulai merenung.
Ku renungkan firman-Mu. Merenung. Oh iya benar. Karena memang sungguh-sungguh bertanya bukan cari untung. Bukan minta diberkati. Tuhan, salahnya di mana keadaan seperti ini? Itu tuh sudah berbulan sebetulnya saya tanya. Tapi yang paling lebih lagi saya naikkan doa itu adalah ketika saya mengambil cuti. Saya ingin pelajari. Kenapa kok keadaan pelayanan seperti ini? Di satu sisi dalam jumlah bilangan. Saya kalah banyak, Tuhan. Biasanya nggak begini. Dan Tuhan jawab hari ini. Doa Allah benar besar kuasanya. Tanya, pasti dijawab. Datang, pasti ditemui. Ketok pintu pasti dibuka. Minta pasti diberi. Janji Tuhan. Tetapi tetap tidak mengubahkan kita. Yang mengubahkan kita adalah diri kita sendiri atau kemauan kita. Saya bilang, aduh amit-amit Tuhan. Dah sekarang gua mah taat ngajar aja dah. Udah. Padahal salah ya enggak. Enggak sengaja. Oh, enggak mau mengalami lagi Tuhan. Tuh, sakitnya peristiwa ini. Dan itu mengobati seluruh luka akibat pelayanan itu. Akhirnya nyantai. Akibat berpaut sama Tuhan, enggak yang namanya luka batin sama Tuhan. Kecewa sih pasti peristiwa itu mendatangi. Sakit itu pasti. Tetapi ketika hati kita berpaut terkait sama Tuhan erat, itu ketika diberitahu, mengerti, malah lega. Jadi lega gitu hati itu. Iya, salahku ini. Di kitab Timotius, itu dikatakan Tuhan akan memberikan kamu pengertian pada waktunya dalam segala sesuatu. 2 Timotius 2 ayat 5 kalau nggak salah. Lupa saya. Gitu. Ia berpaut kepada Tuhan tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Sudah berapa nih kebenaran Hizkia? Tidak membuat Hizkia tidak tergelincir. Tetapi penyelesaian dari ketergelinciran itu lebih penting. Yuk kita ikuti Hizkia lebih dalam nih hari ini nih. Ayat selanjutnya. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Weis. Udah menang, udah kuat nih saya Tuhan. Lawan, benar. Hizkia ini. Karena Tuhan memberkati dia, menyertai dia, memuji dia. Tapi tidak mengubahkan mentalnya Hizkia. Berkat pujian, keberhasilan tidak mengubahkan mental seseorang. Sekaya apapun, kalau pelit tetap pelit. Semiskin apapun, kalau boros tetap boros. Memang begitu. Mental itu adalah isi daripada karakter. Jadi yang membungkusnya, benih, itu adalah mental, saudara. Isinya, indahnya. Memang mentalnya sebegitu sih. Ada orang kaya ceritanya yang ngutil. Ketahuan. Ada orang kaya pergi ke luar negeri, selimut dibawa pulang, handuk dibawa pulang, nggak boleh itu. Lalu diberikan email untuk dikembalikan, kalau nggak dicas. Biasanya kalau pergi dengan tour travelnya yang disuruh bayar. Terus tour travel tagih kepada, maaf ya ibu-ibu, jangan marah. Ya, jangan hard feeling. Rata-rata ibu-ibu, itu gelas dimasukin, tempat vas bunga dimasukin, pokoknya yang indah-indah dimasukin aja. Dia pikir orang hotel itu nggak hitung. Ada yang memang free, sendal, itu free. Itu untung aja kesetnya nggak dibawa pulang. Itu ibu-ibu ampun dah. Itu mentalnya. Padahal kalau mau tanya ke lobi, ada untuk beli. Biasanya hotel-hotel bagus dia sediakan store. Kita bisa atau dipesankan sama dia. Ya dia suka kan itu punya dia, merek dia. Tapi ini mau gretong, Nek. Bawa pulang aja, bawa pulang. Ini bagus, larang ini, mahal.
Mentahmu memang mentah gretong. Itu. Ini sekedar intermezzo, saudaraku. Pada waktu muda, saya sering melihat teman-teman nih. Ya, ketika kita makan bersama teman-teman kumpul nih, gitu. Kalau waktunya bayar nih, yang satu orang nih selalu aja ada. Aku ke toilet dulu ya. Atau terima telepon gitu. Ada aja pokoknya ngilang deh waktu itu pembayaran bilnya. Ada lagi yang lebih luar biasa, saudaraku. Ngajak ketemuan nih. Saya dengan Min Priscilla nih. Ada perkara harus kita bahas. Ngajak pertemuan di hotel, di lobi hotel. Gitu. Min Priscilla lagi susah. Gitu loh. Ngobrol nih sama dia. Wah, pesen ini, pesen itu. Waktu bayar, mestinya dia yang bayar. Kita diem. Terus dia ngomong, sorry, kartu kreditku yang ini nggak bisa diterima di hotel ini. Padahal itu bintang 5, saudaraku. Saya itu ya heran. Masa bintang 5 tidak menerima bank sedemikian besar, Bank Indonesia? Nggak mungkin lah. Kan bank besar itu cuma beberapa bank di Indonesia, 10 besar, yang terjamin pemakaiannya. Dan hotel sebesar itu bintang 5 pasti terima. Gila memang penipuannya dia. Tolong pakai kartu kreditmu aja. Saya juga ya ketawa ya, pingin memaki dalam hati, saudaraku. Kucing kupret ini memang ngomong aja kalau lu nggak punya duit. Sok-sok gaya lu mah. Dasar memang kucing satu itu, kucing kupret. Nah, ayat selanjutnya, saudaraku. Mental Hizkia. Kita belajar sampai pasal yang terakhir bicara tentang Hizkia. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota berkubu. Kalau dalam pelayanan, dalam pertemuan dan pekerjaan, mentalnya luar biasa Hizkia ini. Ada orang-orang seperti itu. Kalau pekerja luar biasa. Tapi kalau hubungan pribadi, hati-hati. Ada orang kalau bergaul, itu luar biasa. Tapi kalau soal uang, hati-hati. Liciknya luar biasa. Gitu, saudaraku. Itu namanya mental, moralnya dalam karakter dia, isi dan bungkusnya yang salah. Dan itu butuh waktu dan bisa tidak terkoreksi loh, saudaraku. Kalau terkoreksi, itu diarahkan Tuhan. Seperti Paulus, seorang pembunuh, seorang pemberani, dia tetap pembunuh, tetap berani, tapi membunuh dirinya. Berkorban untuk Tuhan. Pingin mati gara-gara pelayanan. Musa, pembunuh. Tetapi mati dalam kehidupan yang lama. Dia mati di dalam pelayanan. Mengiring orang Israel 40 tahun. Tidak pingin kembali ke Mesir. Mental moral jadi baik, tetapi intinya, isinya nggak berubah. Pemberani ya pemberani, pengecut ya pengecut, boros ya boros, pelit ya pelit. Orang yang boros itu biasanya dipakai sebagai penabur. Orang yang pelit itu biasa dipakai bendahara, susah keluar duitnya. Tapi apakah bisa berubah, Pak? Orang boros dan orang pelit bisa. Tapi ada juga yang tidak berubah, saudaraku. Ya, Hizkia itu memenangkan orang Filistin, bangsa yang besar. Maka dia tantang itu Raja Asyur. Merasa kuat. Karena dia cintai Tuhan. Tapi ketika bahaya datang, ngibrit. Ketika debt collector datang, nggak berani ngadepin, malu. Ketika masalah datang, kamu aja. Nggak laki, nggak bini deh. Apalagi kalau laki. Mah, kamu aja, mah. Bilang nggak ada. Gimana nih kita butuh duit? Kamu aja cari utangan. Nggak berani ngadepin. Kabur. Tapi kalau dalam bekerja atau pelayanan, dalam kehidupan yang lain, berani dia. Berkoar-koar dia. Itulah Hizkia. Tapi dalam hal tertentu, isinya kelihatan. Bungkusnya nampak. Pengecut lalu mengorbankan orang lain. Ada lagi yang nggak mau mengeluarkan miliknya, bahkan dia diuntungkan dengan kedua-duanya. Ada orang jenis itu, mau amannya saja.
Jadi kalau ada apapun, nggak menetapkan, nggak memilih. Baik dengan yang sana, baik dengan yang sini. Dengan alasan, ya semuanya kan harus baik. Orang yang mau aman, tidak menyatakan dirinya berdiri di depan. Apalagi seorang pemimpin, saudaraku. Pemimpin itu pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan, pemimpin komunitas, pemimpin apapun. Termasuk pemimpin rumah tangga. Itu adalah moral dan mental kehidupan. Jadi kalau tidak mengambil bagian untuk menjadi bemper bahasanya, menjadi pembela, menjadi pejuang yang menghadapi masalah, orang itu pengecut. Nutupin, nggak berani, nyandar, berharap, itu orang pengecut. Itulah Hizkia, pemenang dia sebagai raja, tapi pengecut ketika menghadapi masalah. Dia ketemu lawannya, namanya Sanherib. Cuman permasalahannya, orang boleh pengecut. Tetapi jangan seperti Hizkia, langsung cari sandaran seseorang yang dia rasa kalau bersama dia bisa mengalahkan masalah. Kalau Hizkia dengan Mesir, lalu dia mulai menyuap, memakai segala yang dia miliki untuk membuat orang itu senang sama dia. Mungkin uangnya, mungkin kecantikannya, kegantengannya, mungkin jabatannya, kekuasaannya, mungkin memelas seperti Hizkia. Dia jual segala sesuatu supaya dia selamat. Orang jenis ini, orang yang selalu cari untung, orang cari aman. Tapi ketika diminta mengambil risiko, nggak pernah mau. Itu Hizkia. Sehingga Hizkia tergelincir. Hizkia kepleset. Kalau saya, ambisi membesarkan pelayanan. Jadi ketika banyaknya orang datang, saya tidak waspada. Salah mengelolanya, menjadikan tergelincir. Akhirnya berantakan semua, karena urapan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Sebagai gembala, malah semuanya menjadi morat-marit, saudaraku. Mestinya saya gembala yang mengajar atau sebagai seorang guru yang sangat kuat, saya malah mengumpulkan orang saja, nggak mengajar mereka sama sekali. Betul-betul kesalahan yang tolol banget, saudaraku. Tapi kalau sama Tuhan itu asik, ketika diberitahu itu, iya Tuhan ya. Kenapa begitu bodoh banget? Terus rasa, iya, aku memang punya ambisi ingin gedein pelayanan sih. Punya rasa cemburu terhadap orang-orang yang dipakai lebih dalam kasat mata manusia. Ya itulah isi daripada diri saya, mental dan moral saya. Yang Tuhan berusaha kikis, saudaraku, dikikis, digerus sama Tuhan. Dari kesalahan demi kesalahan, kalau kita rendah hati mau belajar, kita akan berubah karena sadar. Lalu mulai nggak mau melakukannya lagi. Gitu, saudaraku. Next. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Berarti ada dua, tadi Sanherib dan ini Salmaneser, saudaraku. Ini yang pertama. Itu entah orang sama atau tidak, karena saya tidak mempelajari teologi untuk nama ini. Gitu. Yang penting ada dua nama aja. Ayat 10. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dan tahun ke-6 zaman Hizkia itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Next. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya, mau melakukannya. Nah, ini petunjuk buat Hizkia sebetulnya.
saudaranya, sebangsanya, tapi pisah kerajaan. Itu ketika itu ditawan oleh Raja Asyur. Dibuang. Gitu. Next. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Jadi pertengahan dalam pemerintahan Raja Hizkia, Sanherib mulai mengutak-ngatik dia, menyerbu dia. Kan 29 tahun, tahun ke-14, pertengahan. Dikasih enak dulu 14 tahun sama Tuhan, disertai. Sementara Tuhan kerjakan anak satunya yang namanya bangsa Israel yang menyembah berhala, yang meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan dan sebagainya. Pakai Raja Asyur sikat menjadi tawanan. Gitu. Ayat selanjutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan. Berarti Hizkia 14 tahun makmur, menang terus. 15 tahun kemudian itu terjadi pergolakan, menyatakan dirinya itu siapa. Habis itu dipanggil pulang dia, meninggal. Jadi setengah hidupnya berkenan kepada Tuhan, setengah hidupnya tidak. Bahkan sampai akhir hidupnya malah meninggalkan, namanya anak-anaknya ditawan. Seingat saya di Babel. 70 tahun. Itulah Hizkia. Seingat saya. Karena Hizkia dekat dengan Babel dan Nebukadnezar. Karena ada Yesaya. Yesaya itu seorang nabi yang diletakkan Tuhan di zaman Babel. Gitu. Yesaya, Yeremia, Daniel, 4 nabi besarnya. Gitu saudaraku. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa. Loh, disamakan dengan Tuhan, saudaraku. Hati-hati. Kalau engkau menurunkan Tuhan seperti kemarin saya beritakan, ya, di situ kamu samakan manusia dengan Tuhan. Kamu rendahkan Tuhan menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena kamu tidak berharap sama Tuhan. Kenapa gitu? Padahal asalnya kan enggak Hizkia itu. Ya karena dia tidak berpaut sama Tuhan. Cuman dia itu melakukan yang benar aja. Beda, saudaraku. Pelan-pelan kita belajar ini. Ya, firman Tuhan itu memilah, memisahkan daging dan roh, tulang dan sumsum, saudaraku. Ya, itu Ibrani yang tulis. Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau beban kepadaku akan kupikul. Belum perang sama sekali loh. Belum dicoba loh. Udah bilang nggak bisa. Kenapa? Tahu kalau perang resiko. Kalau berantem resiko. Dia bilang resiko, gue masih nyaman mak lu deh. Ya udah. Biar pahit-pahit juga gue kelonin lu lah. Kalau bahasa orang Bandung, awet rajet. Carut-marut tapi dikelonin. Itu Hizkia. Ya aku tunduk lah sama kamu. Kamu bebankan berapa aku mau bayar. Yang penting aman. Orang cari aman. Nggak fighting. Awalnya fight dia itu orangnya. Sehingga dianggap benar, dipuji-puji Tuhan. Ketika ketemu masalah, kelihatan hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Itukah saudara? Coba periksa hati saudara. Ketika ada masalah, kau duduk nangis di hadapan Tuhan, tetap di sana, seperti orang yang ada di kolam Bethesda, sehingga Yesus tertarik melihat dia dan menyembuhkan dia. Seperti perwira Kapernaum yang rendah hati, yang ketika Tuhan responi dia, mau datang ke rumahnya, menyembuhkan hambanya atau anaknya, dia bilang, Tuhan kamu nggak layak, sorry, aku tidak layak, rumahku nggak layak terima kamu. Kamu ngomong aja pasti sembuh. Yesus terheran-heran. Buat Yesus terheran-heran. Perwira Kapernaum. Kalau Hizkia enggak, dia cari kekuatan yang lain. Dia cari aman. Ya udahlah, dua-duanya is okay. Yang penting hidup jalan dulu aman. Itu Hizkia. Dia datang pada Raja Asyur. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ayat selanjutnya. 30 talenta emas ya saudara, bukan 300. Saya salah sebut tadi. Hizkia memberikan segala perak terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbandaan istana raja. Bayangin.
Dia sikat ke rumah Tuhan. Untuk hal yang bukan keperluan Tuhan. Nah, orang-orang yang meninggalkan rumah Tuhan untuk keperluan dirinya, itu Hizkia, saudaraku. Awalnya datang ke rumah Tuhan untuk keperluan dirinya. Jadi kalau orang datang kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, kepada pastor, kepada siapa aja yang Anda layani, untuk keperluan dirinya, ya dia tetap untuk keperluan dirinya. Sedikit improvisasi, saya bersaksi, saudaraku. Ketika awal saya mengenal Tuhan, saya cuma ngomong, pertama kali saya berdoa berlutut di Bandung itu. Pertama kali setelah dilayani. Tuhan nyatakan kuasamu, aku akan sembah engkau. Jujur, saudaraku. Ditarik lagi ke belakang. Ketika saya dilayani oleh seorang anak muda sekolah teologi, saya cuma bilang begini, kalau Tuhan itu kasih, kenapa kok saya dibiarkan seperti ini hidup saya? Saat itu usia saya 30 tahun. Kalau mabok, itu alat-alat sound system di karaoke, itu saya tendangin, saudaraku. Saya kalau mabok, betul-betul mabok, itu udah tidak terkontrol, menangis, pandang, ngebut, teriak. Karena tidak ada kasih yang ada di hati. Hidup yang betul-betul kering kerontang dengan kasih, saudara. Betul-betul itu, saudara. Sehingga ketika awal saya tarik lagi, mula-mula saya memanggil nama Tuhan ketika saya sakit di Jakarta. 2 dokter udah saya datengin, yang satu dokter yang terakhir kepala rumah sakit Husada di Mangga Besar. Kalau saya ingat, saya namanya Dokter Juanda. Itu obat sudah 1 kantong kresek, saudara. Nggak sembuh. Panas tinggi, tenggorokan itu sakitnya luar biasa. Tengah malam di hotel, saya berbalik menghadap tembok ketika saya tidur di ranjang. Saya berdoa karena saya sekolah Katolik, sekolah Kristen. Itulah nama Yesus digaungkan gunanya di sana. Tertera di batin saya, di pikiran saya. Saya cari Yesus. Saya cuma bilang, Tuhan, aku takut mati, nggak pengen mati. Orang kalau sudah di gerbang kematian itu takut, kalau nggak ada Tuhan. Karena saya mengalami 2 kali. Sehingga ketika di hotel belum mengenal Tuhan, saya bilang, saya takut mati, saya belum mau mati. Sembuhkan saya akan belajar jadi orang baik-baik. Karena kehidupan saya tidak baik. Dipelihara oleh perempuan, saya mau dikawinin lagi. 12 tahun lebih tua dari usia saya. Seorang bos besar, nyonya besar, istri orang besar, dan dia memang pebisnis hebat. Udah selesai nih. Sembuh, besok pagi ke rumah sakit, saya naik taksi, ya namanya orang hidup di jalan, pakai kaos singlet kutungan begini, bawa tas koper, tas kantor saya, ya saya turun, saya naik taksi, saya cuma bilang, bawa saya ke rumah sakit terdekat. Jam 5:30 pagi, kalau nggak salah. Lalu saya dibawa ke, ingat saya, rumah sakit yang mewah di Jakarta, namanya MMC. Saudara, mewah di rumah sakit. Dibawa ke sana sama supir taksinya, saya turun, saya daftar, lalu diberikanlah mungkin sekitar jam 8 mungkin. Itu seorang dokter wanita, dokter THT. Lalu dia buka mulut saya, dia ambil, nanahan. Lalu dia ambil jarum suntik, dia tusuk, dia sedot. Saudara, terus kasih obat, sembuh. Pulang langsung down bisnis saya. Karena bisnis saya dibangun dari hal-hal yang salah. Termasuk saya penyembah berhala, saudaraku. Saya penyembah berhala. Gitu. Nah, ketika yang kedua, ketika saya terkena COVID, itu teman-teman itu sudah terdengar, yang muda umur 30 tahun meninggal. Badan tuh segede gajah, saudaraku. Pelatih nge-gym. Besar badannya. Si muda, saudaraku. Tewas. Meninggal sudah. Terus ada lagi tua teman meninggal juga. Dengar gitu. Nggak ada takut mati saya ini. Saturasi saya turun terus, makan nggak bisa. Itu hidup sudah kayak mengambang, nggak bisa tidur 5 hari 5 malam. Pada hari kelima saya berdoa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya belum mau mati. Anak saya yang kecil belum saya selesai membawa dia pada gerbang kehidupan. Membekali dia. Saya belum mau mati. Dan Tuhan jawab, hidup. Cuma dia bilang satu kata, hidup. Betul-betul saya hidup. Nggak ada rasa ketakutan. Tetapi ketika di hotel belum mengenal Tuhan, ada rasa takut mati.
Saudaraku, beda bersama Tuhan atau tidak. Hizkia sudah meninggalkan Tuhan sehingga dia takut kepada Raja Asyur. Ketika menghadapi orang Filistin yang sama-sama bangsa yang kuat, dia nggak takut. Karena hatinya nggak berpaut pada Tuhan lagi. Sehingga saudara ketika menghadapi kehidupan, menghadapi keuangan, misalnya takut, hati saudara kurang berpaut kepada Tuhan atau sudah meninggalkan Tuhan. Saudara sudah berharap pada mamon, sehingga ketakutan terus. Yuk saudaraku, kita perbaiki. Berdoa. Tetap di dalam ruang doa hatimu. Berlutut. Ketakutan boleh datang, kekhawatiran boleh mendatangi kita. Tetapi kita kuat terus berdoa. Sehingga di dalam waktu 1 bulan ini saya sejak melangkah pindah dari Palangka. Dan ada sebulan sebelum pindah atau 2 bulan, itu saya sudah tekun berdoa. Dan memang Roh Kudus terus bangunkan saya. Panjang-panjang berjam-jam doa, termasuk ketika saya di Tanah Jawa. Dan saya tidak bergeming dengan doa, termasuk yang tadi malam. Masuk kamar 12:30 nih. Udah teler, saudara, udah capek. Begitu nempel ranjang, malah seger. Saya tahu saya dipanggil berdoa. Saya berdoa sampai 3:30 pagi, saudaraku. Setelah 3:30 pagi, saya ke toilet, saya balik, saya mulai tertidur. Bangun pagi, berdoa lagi. Tertidur lagi. Baru saya dikasih penyataan Tuhan yang menjawab doa saya khusus untuk pelayanan. Di mana itu ada menyangkut tentang pribadi saya. Itu saudaraku. Mari, pautkanlah hatimu kepada Tuhan. Pautkan. Jadi cantelkan hatimu kepada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Seburuk apapun, tetap datang kepada Tuhan. Jangan cuma memuji Tuhan atau bersenang-senang karena Tuhan beri kemenangan seperti Hizkia. Jangan hanya berbuat benar ketika Tuhan menyertai kita. Ketika kita jaya, ngasih persembahan bagus. Kalau Saul, ketika dia berjaya menjadi raja, dia meninggalkan Tuhan. Kalau Yudas, dia menjual Tuhan. Kalau Hizkia, ketika susah, dia meninggalkan Tuhan. Hati tidak berpaut lagi. Sehingga kalau hati berpaut itu stabil, konsisten. Always, forever. Standing side by side with Jesus. Lalu ada pernyataan-pernyataan selanjutnya di mana saat ini apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Dan itu beberapa kali Tuhan bicara, Tuhan berikan pernyataannya, saya belum percaya karena saya takut salah. Dan tadi betul-betul saya diberikan sampai siang hari ketika makan, tiba-tiba saya dikasih penglihatan sama dia. Sehingga Tuhan memberikan sebuah pernyataan yang lalu dia jawab, yang ke depan dia tetapkan apa yang saya harus lakukan. Indah sekali Tuhan itu, saudaraku. Kalau hatimu berpaut kepada Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Hizkia tidak berpaut. Tapi ketika kefefet, baru cari Tuhan. Ketika kefefet, cari pester. Terus minta maaf. Setelah itu, pergi lagi. Karena memang hatinya nggak pernah ada. Hatinya selalu untuk mencari keuntungan. Cari rasa aman. Menutupi kebutuhan. Kalau yang lain nggak bisa menutupi, baru datang nih ke pester. Pasti diberi. Loh memang saya beri. Habis itu, ya pergi lagi. Dengan alasan yang nggak masuk akal. Padahal datang itu digelontor dengan kebaikan. Nggak sebulan, saudaraku. Nggak sebulan. Sampai cari nafkahnya pun kami modalin. Datang diberi berkat. Karena ceritanya mengenaskan. Kalau saya 50.000 bisa membuat makan 3 hari. Gimana caranya? Punya bini, punya anak nih. Buset, punya bayi nih. Kasihan banget. Nggak apa-apa. Makan nasi sama tempe tahu. Itu bisa 50 hari. Hati tersentuh banget. Langsung kasih 1 juta sama saya, saudara. Nih buat 2 minggu nanti kalau kamu mendapatkan persembahan pada tanggal ini. Ya. Lalu kos.
dibayarin kosnya. Yang nggak mungkin dia bisa bayar kos, kasihan. Lalu bicara mau jualan nih, dibeliin namanya gerobak untuk jualan, langsung dikasih, udah berjuta-juta deh. Nggak ada angin, nggak ada apa nih, karena sedikit dua dikit perubahan aturan. Kalau nggak ada kekeluargaan lagi, buat apa aku di sini? Woi, itu betul-betul darah mendidih nih. Gitu. Saya cuma jawab, kamu sudah menerima banyak sekali kebaikan dari Smart People. Belum sebulan itu, saudaraku. Belum yang lalu. Udah nih. Tiba-tiba cari teman nih. Mau pinjam duit. Udah kedua kali nih. Bikin susah persekutuan. Pinjam duit. Kena terus. Teman-teman. Yang terakhir enggak? Karena tanya sama saya. Jangan diberi, biar dia belajar. Gede lagi. Nangis-nangis. Yang lalu nih, saya udah kasih. Kamu nanti bulan ini, bulan sekian, kamu tuh butuh duit. Aku cicilin deh. 2,5 juta, 4 kali aku bayarkan. Sangat cukup buat kepentingan dia saat itu. Nangis-nangis ke teman telepon nih. Untuk membiayai peristiwa itu yang pada bulannya memang. Gila nggak, saudaraku? Ada lagi yang datang nih, mata memerah, mencucurkan mata, diantar pacar lagi. Saling menguatkan bicara depan saya. Nggak bisa bayar sekolah. Gede, saudaraku. Aku cicil ya. Sekian bulan. Udah dibayar nih. Berjalannya waktu. Mau cuti, jenuh pelayanan. Padahal seminggu cuma 2 kali. Mental dan moralnya. Busuk banget orang-orang begini. Hizkia. Gitu. Melakukan terbaik karena diteguhkan Tuhan, disertai Tuhan. Karena diberkati, terima yang baik. Mental dan moralnya itu yang rusak. Busuk, bahasa saya, saudaraku. Yuk kita belajar. Saya hari ini belajar. Oh iya Tuhan, saya tergelincir ya. Saking senangnya banyak orang, saya itu melimpahkan segala sesuatunya. Apalagi berkat melimpah saat itu. Gila-gilaan pengeluaran ini. Pernah sebulan itu 60 juta, 80 juta. Dari investasi, memberi berkat, semuanya, hitungannya gila-gilaan. Berlipat-lipat dari standar lokal. Kasihan mereka itu. Kasihan, dapat uang segini. Oh, ada lagi nih, saudaraku, improvisasi nih. Datang nih, saking pinginnya jadi song leader nih. Itu sementara yang lain nyanyi nih. Pemilihan song leader termasuk para song leader yang latihan nih. Duduk di barisan song leader, nggak kepilih di pinggiran itu. Sembari nyanyi. Yang lebih menyentuh hati saya ada lagi, saudaraku. Dia pegang mic yang tidak terhubung dengan speaker. Dia nyanyi seakan-akan dia itu nyanyi. Jadi dia itu ingin belajar seperti teman-teman yang lain yang sudah diterima menjadi song leader. Karena PK-nya gede. Juta bulan. Wih, hati saya tersentuh. Tiba-tiba just hilang aja, saudara. Dan ceritanya nih kalau ngomong nih, berlinangan air mata semua, saudaraku. Maka kemarin saya juga ngomong, kalau untuk menampung air mata manusia, aku setorkan ke Tuhan berember-ember, berjerigen-jerigen, saudaraku. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Lucu ya manusia ini ya. Hizkia mengambil milik kepunyaan Tuhan. Dan rata-rata orang seperti itu menjual imannya kepada mamon, kepada kesukaan, kembali pada pola hidup yang lama, pola kerja yang lama, menyukai yang lama, saudaraku. Rata-rata mereka seperti itu. Dan karakternya murni seperti sebelum ketemu Tuhan. Nanti saya akan menambahkan improvisasi dan kesaksian saya. Ayat selanjutnya. Kita bahas Hizkia terus, luar biasa. Hizkia ini kitab yang tergali, yang banyak hal untuk mempertontonkan perilaku kita. Sehingga kita boleh siap sedia dan mau untuk mengubahkan diri dari hal yang salah, saudaraku. Karena Hizkia tidak berubah.
Hizkia tidak berubah, saudara. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia. Coba bayangin, satu lagi nih Hizkia, udah ngasih ke gereja, minta lagi. Ada nih saudaraku orang nih, improvisasi lagi nih. Hari ini banyak deh, musik-musik deh, irama harmoni dari penderitaan. Awal digabung nih, wah baiknya luar biasa. Hampir setiap bulan cerita tentang hutang, setiap bulan saya tutupin hutangnya. Sampai akhirnya saya hapuskan hutangnya. Perilakunya, ya sama aja. Nggak ada itu pembelaan. Menghindar. Pastor sedang kusta. Sedang lepra. Ikut kumpul dengan mayoritas. Nggak enak. Suara terbanyak. Lupa kalau suara terbanyak tidak memberi sama dia. Melewatkan masa-masa sulit hidupnya dari seseorang. Tapi dia tinggalkan. Tidak berdiri membela. Halo. Belajar dari Musa. Musa itu selalu membela. Belajar dari Yesus selalu membela. Lu mau benar mau salah dia bela aja. Karena kasih, karena cinta. Yesus bela perempuan pendarahan. Yang mau dilempar batu sampai mati. Yesus pakai perempuan Samaria. Musa bela Miriam. Musa bela umat Tuhan yang mau dilenyapkan sama Tuhan. Bahkan Musa mau diberikan hadiah. Keturunan dia jadikan bangsa yang besar. Nggak mau Musa. Padahal disetarakan dengan Abraham. Nggak mau Musa. Musa bukan orang yang mencari untung. Yang selalu siap berkorban di depan. Untuk orang lain. Itulah hati yang dipuji Tuhan. Yang tidak membutuhkan perubahan. Karena cinta. Karena kasih, saudaraku. Hizkia mengambil kembali apa yang dia berikan kepada Tuhan. Raja Yehuda diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Ayat selanjutnya. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima kepala istana juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem sertai suatu tentara yang besar. Bayangin 180.000 orang itu sebagian tentaranya dibunuh oleh malaikat Tuhan. Saudara kalau ingin tahu 180.000 itu, gila saudara, tentara Indonesia itu nggak lebih dari 500.000. Total itu dari 4 angkatan sampai polisi itu nggak ada 400.000 saudara. Nggak ada. Biayanya berapa negara harus bayar? Tentara kan dibayari sama negara. Tentara terbesar dunia itu China, saudara. Korea Utara itu tentara yang besar, Amerika tentaranya besar. Karena semakin besar tentara, semakin kaya negara itu. Karena kan harus membiayai, memberikan salary itu, menanggung kehidupan mereka tuh. 180.000 loh. Itu yang sebagian loh, saudaraku. Berapa ratus itu banyak besar tentara itu, saudara, yang maju. Takut Hizkia. Hizkia bisa memenangkan bangsa Filistin loh. Takut dengan Asyur. Karena hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Berpaut kepada Tuhan, melayani di gereja, ketika gerejanya diberkati. Atau ketika lagi susah. Kalau gereja lagi susah, kabur semua kayak lalat. Itu benar saudaraku. Sekedar improvisasi aja ya. Gitu. Cek sendiri deh kebenarannya. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada padang tukang Banatu. Yerusalem. Mereka sampai ke Yerusalem. Ayat selanjutnya. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendara negara. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, ayat selanjutnya.
Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang ku pegang ini? Kau pegang ini. Ayat selanjutnya, tolong dipercepat sedikit perpindahan ayatnya. Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang pada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir. Ternyata Raja Asyur setelah memberi beban yang diberikan kepada Raja Hizkia setelah memberi kepada Raja Asyur beban yang dibebankan kepada dia, perak dan emas, dia melobi Mesir untuk bersatu melawan Asyur. Ketahuan. Maka dikatakan ayat 20, kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Gitu. Ternyata orangnya licik, saudaraku. Omongnya penuh dusta. Orang kalau pernah terpaut dengan Tuhan, lalu nggak terpaut dengan Tuhan, dia gemar berdusta, saudaraku. Ketika hati yang terpaut pada Tuhan, itu Tuhan gampang koreksi. Dari kesaksian batin, dari rasa tidak nyaman, dari rasa tidak damai sejahtera, rasa gelisah, rasa yang nggak bisa tidur, rasa apapun yang membuat kita tidak nyaman, tidak sejahtera. Karena memang ketika kita berpaut sama Tuhan, kita pasti bergaul karib, yaitu berdoa senantiasa kepada Tuhan. Dan selalu mengikut langkah Tuhan. Tapi ketika kita memberontak, di situ Tuhan berikan rasa tidak nyaman atau damai sejahteranya tidak diberikan. Jujur, saya menolak Surabaya. Tinggal di Surabaya, bosen saya. Saya berjuang untuk tidak menolak, tetap nggak bisa. Gitu. Ternyata saya punya yang namanya hutang pelayanan di Palangkaraya. Yaitu saya masuk konsep penginjilan. Dan ketika saya mengalami semua, baru Tuhan ungkapkan. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan ungkapkan setelah peristiwa? Seakan-akan kita itu diceburkan Tuhan. Enggak, saudaraku. Ketika kita mengalami semua, udah matang, baru dia beberkan. Supaya ketika kita sudah mengalami, nggak ada pertanyaan lagi. Dan kita tahu betul-betul bahwa kita salah. Tuhan itu sangat dewasa untuk mendewasakan seseorang. Sehingga ketika seseorang dewasa, akan diajak bicara dewasa, dan perilakunya ditunggu untuk menjadi dewasa. Sehingga ketika kita duduk terus menunggu Tuhan, dianggap kita sudah dewasa. Melayani Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Gitu. Nah, ketika sudah kita dianggap dewasa dalam melayani Tuhan, kita akan didewasakan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika genap semua rasa yang nggak enak ini, pas pada waktunya lahirlah pernyataan Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Gitu. Dia akan ngomong. Lalu dia berikan arahan kepada saya, janjinya dia berikan. Maka saya bilang, yes Lord, saya terima. Setelah itu, sejahteralah hati saya. Nyaman, aman, mapan, bahkan saya di sini enak aja di Surabaya ini. Tenang. Bahasa saya kepada istri saya, anteng hatiku sekarang. Tenang hatiku sekarang. Aneh kan? Tadinya berontak terus, saya juga tidak mau berontak, saudaraku. Karena ada utang pelayanan yang salah. Tuhan ingin luruskan, Tuhan ingin koreksi, Tuhan ingin saya memahaminya. Jadi ditunggu waktu. Sehingga saudara ketika tidak nyaman dalam hal apapun, saudara tinggal berdoa aja, satu saat Tuhan akan bicara, setelah itu akan menjawab seluruh permasalahan, dan saudara itu pasti nyaman, mapan, dan aman, anteng hatinya. Karena saudara pasti mau. Karena saudara mengerti sepenuh-penuhnya perkara itu. Gitu saudaraku. Maka saya sudah menetapkan ABCD. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Dan apabila kamu berkata kepadamu, kami berharap pada Tuhan Allah kami, udah kita nggak usah baca. Kita ke pasal selanjutnya.
Karena ini perkataan nista daripada Raja Asyur. Kita nggak usah baca, saudaraku. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kapung, lalu masuklah ya ke rumah Tuhan. Ketika nggak tembus dengan Raja Asyur, ketika ketahuan kelicikan dia, baru datang sama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan seperti ini, ketika kefefet. Dan ada orang nih, Pak, ada kerjaan pelayanan nggak buat saya? Dan cilakanya hati ini nggak tega, bukan memuji diri. Ini orang butuh duit, nggak ada kerjaan, karena dia bilang kerjaan. Saya lupa tanya apa enggak. Kayaknya saya tanya. Memang nggak ada kerjaan dia. Punya anak, punya istri. Nggak butuh tenaganya. Ya udahlah, kamu datang deh. Dan puji Tuhan saya dapat berkat. Karena keberadaan orang ini, akhirnya sound system kami diberesin oleh keluarganya. Itu saudaraku. Saya nggak butuh orang ini. Datang dengan segala keluh kesahnya, dan kami beresin. Karena saya percaya, janji Tuhan seperti pacar, kalau memberi saya pasti diberi. Tetapi tidak mengiyakan Tuhan kalau saya konteksnya salah. Saya tidak mengajar. Tuhan itu teliti, makanya telitilah hidup detail. Tuhan memilah yang benar dan yang salah. Yang benar tetap diakui, tetap diucapkan Tuhan, tetap dipuji Tuhan, tapi tidak pernah mengubahkan yang salah. Termasuk tidak mengubahkan karaktermu. Kamu dibuat sadar, baru kamu mau mengubah diri, tahu nggak? Kalau nggak ya tetap aja seperti Hizkia. Ayat selanjutnya. Kefefet nih Hizkia nih. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana Sebna Pandita Negara dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ini orang bos banget. Giblik nggak nih orang? Bahasa temen nih gelok. Bapak ini gelok emangnya. Udah kepepet nangis nih. Nanti berdatang Tuhan. Oh masih sok bos. Kenapa saudaraku? Yuk belajar. Ketika berkat mendatangi kita. Ketika Tuhan mengangkat kita. Ingat. Kamu bisa bawa hal-hal seperti itu kepada Tuhan. Jadi kalau boleh pendapat saya nih saudaraku. Terserah saudara mau percaya apa tidak. Ketika seseorang sombong kepada orang lain. Sesungguhnya dia juga akan sombong kepada Allahnya. Ketika seseorang itu rewel terhadap orang lain. Sesungguhnya dia akan rewel terhadap Allahnya. Kenapa? Karena itu karakter dia. Moral dan mental dia. Sehingga hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun saya salah, tapi Tuhan nampakkan segala kebejatan yang ada dalam setiap orang yang saya temui. Yang bejat ya saudaraku. Yang baik, yang setia ada saya temui. Oh, jadi kamu tuh cuma gitu toh. Wah, gila loh. Karakter Hizkia luar biasa sombongnya. Udah melarat nih, masih suruh nih tua-tua nih, Pandita Negara, kepala istana, ketemu Yesaya. Betapa direndahkannya Yesaya ini. Hamba Tuhan direndahkan. Gila lu. Banyak orang seperti itu. Ada dan banyak orang seperti itu. Dan saya alami sendiri saudaraku. Banyak kekayaan kehidupan yang Tuhan gelontorkan dalam hidup saya. Tuhan tuangkan, Tuhan berikan sampai limbung hidup saya ini. Ternyata saya salah juga. Salah cara melayani, mengelola jemaat. Tapi nggak ada hard feeling tuh. Justru orang-orang yang moral mentalnya bejat, yang nggak ingin cari kebenaran, cuma tahu menuduhkan, menghakimi, dengan mental cari aman, cari senang karena kebutuhan tertutupi. Itulah Hizkia. Kalau saya sih malah tenang, nyaman, aman, tentram. Nggak ada hard feeling saya ini. Termasuk sama Tuhan. Awalnya hard feeling. Kecewa.
Kalau teman-teman yang ada di grup Smart People, grup WhatsApp, tahu cerita saya, karena saya saksikan setiap hari. Bagaimana Tuhan menuntun, dan hari ini Tuhan mulai mengkoreksi. Karena memang apapun terjadi, saya ingin menjadi seperti Daud. Tetap berpaut sama Tuhan. Ditegur Nathan, iya aku salah ya. Dosamu sudah diampuni. Tetapi pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Anak yang dilahirkan itu akan mati. Hukuman Tuhan tetap jalan. Daud berdoa puasa untuk dibatalkan Tuhan. Enggak, itu anak yang tetap mati. Tetapi karena Daud berpaut hati pada Tuhan, tidak sakit hati lagi, Tuhan lahirkan yang namanya Yedija, Salomo. Anak yang dari mama yang dijinahi Daud. Betapa besar kasih karunia Allah. Untuk penerus kerajaan 40 tahun berjaya. Dan orang yang paling berhikmat dan tidak pernah ada lagi. Dan sebelumnya tidak pernah ada. Orang seperti Salomo. Yang dipakai Tuhan kepadanya membangun bait Allah. Dengan kamar-kamar yang luar biasa banyak dan megahnya. Menyatakan isi hati Allah itu sebetulnya. Luar biasa, saudaraku. Anak pertama dibunuh, anak kedua berjaya. Itulah Tuhan. Ketika kita mengakui dosa, lalu menerima keputusan Tuhan. Daud ketika anaknya tetap dibuat mati, dia langsung mandi, dandan lagi jadi raja, pesta lagi, makan lagi dia. Dan moral itu sesuatu yang berharga dan dihormati oleh Allah. Sekali lagi, moral itu dihormati sama Allah, saudara. Orang benar itu sesungguhnya moralnya harus benar. Hizkia tidak, saudaraku. Sampai akhir hidupnya, Hizkia tidak berubah, cari aman. Selalu main di berbagai macam dimensi, licik, rayu sana, rayu sini, baik sana, baik sini. Cuma sekedar mendapat keuntungan supaya aman, mapan. Tapi Hizkia seumur hidupnya digoncangkan sama Tuhan sendiri. Tidak pernah damai dan tidak pernah lahir yang namanya Salomo yang membawa kejayaan bagi Daud. Malah anak Hizkia ditawan 70 tahun oleh Raja Babel. Yuk kita belajar rally pengajaran kisah Hizkia. Ayat selanjutnya. Sorry, saudara. Berkata Allah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Masih sombong. Makanya Tuhan butuh waktu, dan kadang waktunya diberikan Tuhan berlalu sia-sia. Ketika saudara tidak detail mempelajari kehidupan saudara sendiri, tidak setia duduk diam di bawah kaki Tuhan, tidak tekun di tempat saudara berada, meninggalkan Tuhan karena pekerjaan, karena hal yang lain. Padahal bisa semua itu diatur. Kalau memang nggak bisa, nggak masalah, saudaraku. Tapi memang sengaja menggeser Tuhan. Itu sangat berbahaya. Karena itu Hizkia. Hizkia tetap sombong. Dia bilang hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Melalui orang lain. Berkeluh kesah seakan-akan menyalahkan. Lihat kata-kata ini spiritnya. Ayat 4. Utusan Hizkia loh yang ngomong. Bukan Hizkianya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah ditulis. Yang telah diutus Raja Asyur. Bayangin mungkin Tuhan Allahmu, Yesaya. Gila enggak nih orang ini? Orang kalau hatinya sudah tidak berpaut sama Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Ini keadaan Hizkia, saudaraku. Dia tidak akan menghormati Tuhan. Mau Tuhan apapun Tuhan kerjakan, tidak akan dihormati Tuhannya. Sampai matinya Hizkia tetap minta pertolongan Tuhan, tapi tidak pernah menghormati Tuhan. Ada orang-orang seperti ini. Dan nasihat saya hindari. Saya mengucap syukur dengan seluruh peristiwa ini, hari ini. Sehingga saya dapat belajar untuk hidup lebih baik. Membangun kehidupan di masa depan lebih baik.
tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal yang membuat semuanya kacau, saudara. Dengan orang-orang yang punya moral dan mental seperti Hizkia, yang cuma awalnya mengambil untung, akhirnya menghinakan pribadi orang yang memberi keuntungan buat dia, yang berbuat kebaikan, yang menolong dia. Kenapa? Karena sudah tidak bisa diambil untung lagi. Sudah tidak berharap mendapatkan manfaat lagi dari orang itu. Karena sudah merasa kaya. Seperti Hizkia, tetap merasa menjadi sebagai raja. Mungkin Tuhan Allahmu, gile. Kalau gua nih jadi Tuhan, gua tempeleng metode tuh. Ya. Biar kepalanya nggak ada ke belakang tuh, mukanya tuh. Kurang ajar nih orang. Banyak orang menista pelayanan ketika berbalik dari pelayanan itu. Halo, ada sebuah kesaksian. Dilayani seorang hamba Tuhan sembuh, ketika keluar dari ibadah itu, dia tetap menista hamba Tuhan itu. Ketika dilayani hamba Tuhan, keluar dari kemiskinan, dia tetap menista kok hamba Tuhan itu. Bahkan berdolak dari lidah dusta. Itulah mental moral Hizkia. Jangan lihat orang berbuat benar, berbicara benar. Tapi moral mental kebenaran itu kan diuji ketika dia menghadapi masalah atau ketika dia sedang di atas kejayaannya. Tuhannya disingkirkan enggak? Hizkia merendahkan Tuhan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur. Tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Seakan-akan mengingatkan Tuhan. Kan ngomongnya benar kayaknya nih. Kayaknya benar ngomong, oh nggak bisa begitu kan, begini. Bolak-balikan segalanya. Tapi sesungguhnya dia sudah tidak punya kasih lagi untuk pelayanan itu, untuk pada orang itu. Termasuk pertengkaran suami istri. Ketika dikatakan itu benar kita lakukan, ya kita ngomong aja salah. Minta maaf apa susahnya sih? Terlalu banyak kali saya minta maaf sama diri saya. Sorry ya, aku salah lakukan ini. Apalagi Tuhan ingatkan, saudaraku. Tapi ketika istri mengingatkan, banyak. Loh iya kan begini-begini, ya kamu kan harus tahu dong. Ya gimana dong, aku sudah usaha tapi nggak bisa begini. Istri sedang berkeluh kesah akibat perbuatan kita. Kita berdiskusi boleh. Alasan apa yang kamu ajukan, tapi nggak cuci tangan. Tetap dengan perilakumu yang memberikan kekurangan. Kalau kau berjuang sampai titik akhir, seperti dua orang yang saya ceritakan kemarin, jadi panutan hidup saya, nggak masalah. Kalau istrinya masih nggak pernah memasalahkan, ya istrinya yang bejat. Karena kemampuannya memang segitu. Tuhan belum buka jalan. Ada seorang rekan pelayanan, ada seorang teman yang akan menghadapi sebuah kompetisi. Lalu bercerita, aku agak tegang. Karena yang ikut kompetisi aku tahu begini-begini. Aku ingatkan, kenapa kamu tegang? Kan kamu sampai titik putaran ini menang. Ya berarti kamu punya kemampuan. Iya ya, berarti banyak yang tidak sebaik saya. Ya. Lalu jangan ambisi. Lakukan terbaik, kalau memang menang ya menang, kalau enggak apa-apa. Berarti Tuhan belum beri kamu kesempatan. Lalu ada cerita lagi seorang teman bercerita, ya kenapa dia tidak dipakai walaupun dia pernah juara, banyak juara. Yang itu banyak dipakai. Karena yang itu begini-begini, sedang yang ini begini. Kalau bagi saya, ya bisa aja kamu bicara gitu. Tapi kalau bagi teman-teman saya selalu bicara, kamu belum diberi kesempatan. Sama saya dengan beberapa hamba Tuhan yang besar-besar, jumlahnya ribuan, puluhan ribu. Kalau lihat khotbahnya, sama aja dengan yang lain. Penampilannya sama aja, bahkan yang sedikit tahu takut istri. Karena istrinya anak pendeta besar, pendeta kaya, pengusaha kaya raya. Bahkan mertuanya ketua sinode. Diikuti banyak orang. Kalau secara teologi penderitaan, apa salah saya? Saya mestinya bisa. Paulus juga berkata, aku tidak seperti rasul-rasul yang suci, yang mulia itu. Aku rasul yang hina, aku pembunuh jemaat. Sehingga aku tidak melayani di luar patok yang Allah tentukan. Aku rasul di luar Yahudi. Lah inilah keliru saya. Saya tidak diutus penginjilan, malah saya masuk penginjilan ngumpulin orang. Ya babak belur saya keluar patok.
pengalaman aja, saudaraku. Sehingga kita jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Seperti Allah katakan, aku adalah aku. Ketika Musa tanya, kalau aku ditanya, aku diutus siapa? Katakan, aku adalah aku. Kamu diutus oleh aku. Kan bukan jawaban. Enggak, itu jawaban. Ya saya begini mau apa? Dulu kenapa enggak kenapa-kenapa. Sekarang kenapa ngomel? Karena kamu punya kekuatan. Hizkia dulu melayani Tuhan karena baru jadi raja usia muda. Musuhnya banyak. Maka dia setia dengan Tuhan. Kayaknya memberikan terbaik, menyingkirkan bukit-bukit penyembahan berhala. Semuanya diberesin. Maka Tuhan menyertai dia. Dan Hizkia menang sampai bangsa Filistin ditundukkan. Ketemu Raja Asyur berubah. Dan lebih ketahuan lagi ketika menghadap Yesaya, suruh orang, bahkan memanggil Tuhan, mungkin Tuhan Allahmu. Gile. Terus ngomong, bahwa sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman, mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya untuk mencela Allah yang hidup. Mengingatkan Tuhan, itu mengengek, menghina saudaraku. Karena di atasnya perkataannya, mungkin Tuhan Allahmu. Ini orang pinter ngomong. Saya sedang nonton film seri peperangan. Ada seseorang yang itu kalau ngomong itu pintarnya, saudaraku. Sehingga dia terlihat benar terus. Saudaraku. Memang sih, kalau perkara itu dibolak-balik. Contoh, roti lapis, saudaraku. Namanya kue lapis Surabaya. Ya, coklat, kuning, coklat. Mau dibolak-balik, itu ya tetap roti lapis Surabaya. Kalau coklat dimakan, ya tetap roti lapis Surabaya, tapi coklat. Kalau yang kuning, ya tetap kuning, nggak ada coklat. Nah, tetap dinamakan roti lapis Surabaya. Itu saudaraku. Nah, bahasanya spiku. Tetapi kan beda coklat dengan kuning. Nah, itulah kemampuan bicara seorang yang berdolak-dalik, lidah dusta. Lidahnya bercabang dua, kayak iblis. Kalau Yesus pedang bermata dua, menusuk dan membelah. Kalau iblis nggak menipu. Menipu namanya Adam dan Hawa. Gitu saudaraku. Ya, saya tidak bicara tentang dusta, saya cuma memberi keterangan sedikit. Sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman kepada perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Sehingga Tuhan Allahmu, bayangin, kurang ajar banget orang gini. Memang ada orang tipe Hizkia yang kurang ajar, saudaraku. Nggak tahu budi, nggak tahu terima kasih. Buset, kalau saya ketika mengalaminya benar-benar ngeblank, gagal paham saya. Begitu baiknya pekerjaan Tuhan yang diberikan. Begitu hebatnya kebaikan yang ditaburkan. Benar-benar gembel, saudaraku. Demi kehormatan. Pemabok. Dibuang di mana-mana. Hidup dalam duka. Suami istri nggak tahu model kayak gimana hubungannya sudah. Benar-benar saudara, hidup yang nggak karuan. Dan Tuhan berikan melalui pelayanan ini. Dihormati, dijadiin ketua, diberkati, dibangunkan, di mana menjadi yang indah dalam hidupnya, rumahnya. Saudara. Malah nggak karu-karuan berbaliknya, saudara. Ada beberapa orang yang punya karakter seperti itu, saudara. Yang saya temui dalam hidup saya. Tapi hari ini, saya mengampuni mereka. Saya memaklumi, karena mereka Hizkia, saudara. Mereka Hizkia. Orang yang tidak tahu berterima kasih karena moral dan mentalnya. Memang tidak tahu berterima kasih. Coba lihat Hizkia. Sehingga Tuhan Allahmu, ngingetin tuh nyuruh-nyuruh. Banyak orang punya mental seperti ini. Kayaknya ngingetin pastor nih, kayaknya ngingetin pemimpin, kayaknya ngingetin bos. Tapi saudara sedang mengendalikan bos, mengendalikan pastor dengan keinginan dia. Yang dimana melemahkan Tuhan, saudaraku. Next time akan saya beritahu bagaimana sih, apa sih melemahkan Tuhan. Ya, atau merendahkan Tuhan. Mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini.
Apalagi hamba Tuhan disuruh-suruh, saudaraku. Boleh nggak ketemu empat mata? Saya bilang, perbuatanmu itu disaksikan semua mata. Jadi kalau mau ketemu aku, ya disaksikan semua mata. Enak di kamu, nggak enak di pelayanan ini. Marah. Bahkan berkuar-kuar di media sosial. Tapi bini disuruh kerja. Terus utang sana, utang sini. Termasuk barang persembahan yang diterima untuk pelayanan dijual. Masuk media sosial. Temen tahu, loh itu kan yang Bapak kasih. Ya itu untuk pelayanan. Kok dijual sama si A? Ya nggak tahu. Barang punya Tuhan kok dijual? I don't know. Ayat selanjutnya. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya. Ayat selanjutnya. Berfirmanlah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Hati-hati. Kalau Tuhan cuma menyatakan membela pelayanan, hati-hati. Kalau Tuhan cuma mengatakan membela pekerjaanmu, hati-hati. Ini Tuhan cuma ngomong pembelaan terhadap umatnya, yaitu kerajaan Yehuda. Maka saya bicara kepada teman, saya masih tunggu 2 firman Tuhan yang saya rasa. Karena perkara saya belum selesai. Perkara pelayanan selesai. Dia ngomong pelayanan. Tapi perkara aku pribadi, belum dia ngomong. Nggak jelas, ambigu. Yang saya tahu, saya amburadul. Tapi esensi daripada titik masalah itu, yang seperti pelayanan dibongkar bahwa saya salah jawatan. Ini salah saya apa di dalam pribadi? Nggak ngomong dia. Wow. Dia cuma ngomong masa depan. Wow. Nggak pengen jadi Hizkia. Maka aku tetap berdoa menunggu perkataan-perkataan dia dengan setia. Seperti orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Sampai Tuhan menghampiri saya dan menanyakan, kamu mau sembuh? Jadi saya kerjakan bagian saya dengan setia, Tuhan akan lihat saya. Seperti perwira Kapernaum. Karena kerendahan hatinya, dia datang pada Tuhan, Tuhan bergegas mau datang ke rumahnya, tumpang tangan sembuhkan hambanya atau anaknya. Ini Tuhan belum ngomong apa-apa tentang saya. Jangan-jangan saya masih dianggap sombong seperti Hizkia. Hati-hati, aku akan memberkati kamu. Wow. Kamu merasa benar? Oh jauh. Jauh arang dari pinggang. Jauh api dari panggang, saudaraku. Hizkia tetap salah loh. Nggak dikutik kesombongannya loh. Sampai akhir hidupnya. Sehingga anak-anaknya ditawan oleh Raja Babel. Dijadiin sida-sida. Dikerat, dipotong kejantanannya, saudaraku. Itu sida-sida. Karena menghina Tuhan. Perkataan Hizkia melalui utusannya, keturunannya dihinakan. Hati-hati. Yang kedua, merendahkan Nabi Yesaya, direndahkan keturunannya. Hati-hati. Jangan kau usik orang yang aku urapi. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Jangan memperkatakan atau memanggil nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Itu Alkitab tulis, saudaraku. Sudah legok, sudah anteng, sudah legowo, sudah tenang, sudah damai saya. Tetapi di dalam hati saya tahu hati saya masih belum beres. Karena belum dia bereskan. Dan saya akan menanti. Yang kurang lebih yang saya tahu ada 2 firman yang mesti saya terima. Meluruskan hidup saya. Meluruskan semua yang salah. Puji Tuhan kalau dianggap salah dan dikatakan. Tapi kalau dianggap salah tidak diperkatakan Allah, tahu-tahu duit 7 miliar hilang. Dalam waktu cuma 2 jam. Untung teman saya yang satu. Hampir kehilangan 2,7 miliar. Tanya pesternya. Pak, ini nih si A mau pinjam uang 2,7 M. Tapi dalam 2 jam dikembaliin.
Karena urusan kredit, Pak. Gak usah. Uang 27M itu buat kamu dagang. Kalau nggak dikembalikan, dua-duanya orang saya percaya orang-orang terkasih dalam hidup saya. Tapi saya nggak mau. Kalau itu nggak kembali, kamu kulaan barang pakai duitnya siapa? Akhirnya dia tolak. Benar-benar hilang duit 7 miliar. Sombongnya orang itu. Menyingkirkan pekerjaan Tuhan. Hatinya tidak berpaut sama Tuhan. Termasuk menghina hambanya. Karena sebelumnya 6 bulan menghilang dari pelayanan. Dan saya disuruh Tuhan ketemu dia. Saya panggil dia. Setiap kali ketemu, Tuhan cuma ngomong. Dia nangis terus. Beberapa kali ketemu saya. Bukan di gereja. Di mall. Saya sudah curiga. Belum terjadi masalah kerusakan, saudaraku. Cuma Tuhan ingin dia kembali. Sudah selesai. Berapa kali? Berapa saat kemudian, bukan dalam waktu cepat, jebol uangnya diambil. Dicuri sama maling. Yang nggak bisa dia tuntut balik. 7 miliar. Rontok kekuatan dia. Bulunya tercabut semua. Mungkin tinggal leher aja. Karena meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak berpaut sama Tuhan. Karena memberi cuma ingin keuntungan dari Tuhan. Itu Hizkia. Hizkia melakukan yang benar, dipuji Tuhan. Orang ini pun dipuji Tuhan. Cara memberinya luar biasa. Tidak ada orang seperti dia dalam pelayanan ini. Tetapi hatinya tidak berpaut sama Tuhan. Ketika dia sukses, saudara. Hati-hati, orang itu menjadi Saul. Dalam kehidupan saya ada beberapa orang jadi Saul. Ketika sudah menerima yang namanya miliar harta, aset atau keuangan, itu berubah. Harta, aset atau keuangan atau yang dimiliki itu lebih daripada kepentingan Tuhan. Awalnya enggak begitu. Apapun ditinggalkan untuk Tuhan. Saudaraku, itu juga menimpa saya. Sampai hari ini, kalau mau tergoda, saya tergoda. Semakin hari, saya itu semakin sadar anak saya itu laki-laki. Udah dewasa-dewasa. Yang satu sudah mau kuliah, yang satu sudah bekerja. Butuh hadirnya seorang ayah. Tapi dari awal pelayanan saya seorang penginjil. Seorang pejalan kaki Tuhan yang selalu pergi seperti Paulus. Dan semakin hari termasuk hari ini semakin kuat. Saya itu ingin berdampingan, berjalan bersama dengan anak saya. Minimal kalau bercanda itu asik mereka itu. Karena udah gede-gede, saudaraku. Udah bisa diajak omong sebagai orang dewasa. Luar biasa. Kalau maminya cuma dirangkulin, cuma diledekin. Apalagi yang besar mau menikah. Itu hati saya dak-dikduk ketika kena masalah, saya dampingi dia. Tapi cuma masalah doang saya dampingi. Kenapa sehari tidak saya dampingi? Itu hati rasanya mau ke sana terus saya ini. Tapi menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Seperti Daud di Siklag. Kita sudah belajar itu. Bagaimana Daud ketika pergi mencari nafkah, itu rumah tangganya dirampok oleh Bani Amon. Tetapi setelah itu lebih parah lagi. Daud mau dilempari batu sampai mati oleh rakyatnya sendiri, oleh pasukan sendiri. Jadi Daud tinggal satu-satunya orang. Disalahkan Daud itu. Itu peristiwa di Siklag. Saudara cari itu. Siklag. Pakai Z. Ziklag. Tapi ditulis, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di sini kemenangan seluruh kehidupan Daud, bagaimana hatinya berpaut sama Tuhan. Walaupun dia salah ketika pada waktu musim raja-raja pergi berperang. Kasus Batseba. Daud jalan-jalan di atas sotol. Daud suka pesta. Suka barang mahal tidak salah. Suka ke tempat yang mewah tidak salah. Suka ngopi tidak salah. Suka makan enak tidak salah. Tapi yang salah ketika hatimu tidak berpaut pada Tuhan. Berpaut pada yang enak, yang nyaman buat kamu. Sehingga saya di Surabaya nggak enak. Kalau boleh pilih, di Surabaya juga nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Sama aja ketemunya juga di media sosial. Nggak ada. Kan sama aja, lebih baik saya tinggal di Bandung bersama anak-anak, apalagi ada beberapa masalah yang mesti diselesaikan. Pengiringan sebagai ayah kepada anaknya. Karena laki-laki. Pikiran semrawut, saudaraku. Tapi hati menetapkan.
ternyata Tuhan memberi penyataan setelah mimpi. Saya berdoa lagi, Tuhan memberi penyataan sama saya bahwa saya harus tinggal di Surabaya. Dan diteguhkan ketika siang makan, lagi makan nih saudaraku, enak-enaknya. Tiba-tiba saya kasih penglihatan. Tuhan ada di rumah makan itu. Dan dia sedang berhubungan intim dengan saya. Saya tahu, pola hidup seperti ini yang Tuhan tetapkan, dan saya harus di Surabaya. Sampai Tuhan beri penyataan yang lain, di mana mungkin saya akan dibawa kemana, apa yang Tuhan mau, dan bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Itu penetapan Tuhan. Jadi, saya tetap sangkali kebersamaan saya dengan anak-anak saya. Cuman saya canangkan, rancangkan, rencanakan, dalam sebulan saya pulang. Bisa seminggu. Gitu. Saya ancang-ancang ke sana. Tapi tetap tunggu. Saya ancang-ancang doang. Mulai kepikir, mungkin nggak pulang dulu atau gimana ya? Atau cuma 3 hari ya? Karena ketika saya pulang, saya harus tetapkan bahwa saya bisa on air di Bandung. Oh, kalau pulang berarti saya bawa speaker. Kalau enggak, saya beli speaker baru. Kalau beli speaker baru itu, saya belum ada dana-dana lebih untuk dikeluarkan untuk membeli alat-alat untuk investasi. Jadi speaker yang di apartemen saya bawa. Kalau di apartemen bawa, gimana dengan TV yang satu? Memang lagi nggak dipakai, tapi kan itu ada butuhnya kalau ketika yang satu nge-lag. Lalu saya pesan cari second pada seorang teman. Coba cari second yang sama yang saya pakai hari ini, itu jauh lebih murah karena kita pernah temukan itu. Tapi kalau second gimana ngeceknya ya? Kalau barangnya rusak yang dikirim gimana? Oh bisa Pak, kita cek dulu gitu. Nggak pernah jelas. Besok saya akan tanya lebih jelas. Tetapi saya ingin menetapkan. Karena kalau bawa speaker, itu nggak boleh naik pesawat, saudara. Speaker nggak boleh naik pesawat. Karena ada sembraninya, nggak boleh. Harus kirim melalui darat. Harus dipaking atau beli langsung dikirim ke alamat Bandung. Gitu. Itu pemikiran saya. Mungkin saya pulang pakai pesawat deh. Atau enggak, kalau naik mobil, saya pulang, berarti tukar mobil. Karena anak-anak mau tukar mobil. Dan sebagainya. Tapi yang saya bicarakan adalah penetapan saya pulang seminggu boleh nggak sama Tuhan? Karena on air saya gimana? Boleh nggak diganti orang lain? Dan gimana cara penggantian khotbahnya? Saya naikkan doa. Hati yang berpaut sama Tuhan itu ditandakan doa yang konsisten dan waktunya juga konsisten. Nggak kalau waktu tertentu panjang, waktu tertentu nggak doa atau pendek. Kenapa? Kepentingan yang lain yang lebih utama. Itu namanya hatinya sudah tidak berpaut lagi kepada Tuhan. Atau hatinya memang tidak pernah berpaut. Karena cuma minta perlindungan, pemenuhan kebutuhan, minta diberkati, hidup nyaman, aman, tentram, sentosa. Karena berkat-berkat Tuhan. Sehingga ketika masalah datang menjadi seperti Hizkia. Melemahkan Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan. Bahkan hambanya juga direndahkan. Padahal Tuhan sudah bekerja demikian hebatnya dalam hidupnya. Diberkati Hizkia. Bahkan mengalahkan bangsa yang besar. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu Hizkia. Yang tidak pernah mengenal atau mengingat kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang tidak tanggung jawab dengan tanggungan yang harus dia kerjakan. Sehingga ketika dia memberikan perak dan emas, itu bangkrut kerajaan Allah. Ketika meninggal pelayanan, bangkrut pelayanan itu. Dan tidak ada rasa salah. Orang itu tidak punya budi pekerti yang baik. Saya berani ngomong ini, saudaraku. Karena saya seorang saksi dalam kehidupan ini. Ayat selanjutnya. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya. Kita lanjutkan besok. Sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya, aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dan itu akan digenapi Tuhan, saudaraku. Besok kita lanjut lagi. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you guys.